dari siang itu selalu semangat. Dan anak-anak, pagi hari ini apakah semuanya dalam kondisi yang sehat? Sehat ya. Kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Salah satu bisa memimpin doa ke depan? Ayo silakan. Teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami agar kami bisa mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan siang. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengawali pembelajaran pagi. Engkau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Erik. Nah, Ibu ingin mengetahui dulu apakah semua anak-anak di kelas ini masuk atau tidak ya? Agnata Sela Pramaisari hadir, baik. Alexander Kevin, oke. Brigita Sekar Arum, hadir Bu. Gabriel Erik Adiran Jasa, Imelda Gracia Fani, ya anak-anak perlu jaga kesehatan ya, ini cuaca sedang tidak mendukung. Makan yang bergizi, minum air putih yang banyak supaya nggak sakit. Jasmine Maharani, Jenio Putra, Krishna Andromeda, Margareta Devika, dan Teresia Davu. Terima kasih anak-anak. Dan tidak masuk satu anak ya. Hari ini kita akan belajar apa? Perhatikan di layar semuanya. Hari ini kita akan belajar ini, P5. Apa yang kamu ketahui tentang P5? Ada yang tahu? P5 itu apa? Silakan, ya Kevin. Betul sekali, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bisa kalian perhatikan di sini ya. Lalu, apa kok itu P5 itu? P5 itu adalah suatu program atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan, sekali lagi, untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita perlu sekali untuk ditanamkan di kalangan pelajar dengan harapan bahwa hal ini akan memperkuat profil pelajar Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Ini yang mau ditanamkan menjadi kebiasaan dan sikap anak-anak Indonesia. Nah, dimensinya apa saja? Dalam P5 kita ada dimensi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dimensi. Yang pertama, silahkan dibaca bersama-sama. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, Mandiri. 3, Bergotong royong. 4, berkegiatan global. 5, bernalar bisnis. dan 6, kreatif. Hari ini, dimensi-dimensi ini tidak semua kita gunakan. Dalam P5, tema kali ini kita akan menggunakan dimensi nalar kritis dan bergotong royong. Nah, ada 2 dimensi ini yang mau kita tanamkan dalam proyek P5 kita kali ini. Selanjutnya, dalam profil pelajar Pancasila, temanya ada apa saja? Ada tema gaya hidup berkelanjutan, ada tema kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi, serta kewirausahaan. Nah, kali ini tema kita yang mau kita angkat adalah berekayasa dan teknologi. Tema ini yang mau kita angkat di anak-anak, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, mengenal dan mengidentifikasi faktor-faktor penting tentang budidaya jamur tiram. Jadi hari ini nanti kita akan berkegiatan dalam P5 ini tentang membuat ya, budidaya jamur tiram itu seperti apa. Seru ya anak-anak, hari ini kegiatannya akan seru sekali. Yang kedua, menjelaskan cara teknik inokulasi yang efektif. Inokulasi itu apa? Nanti kita bahas bersama. Lalu mempraktekkan cara inokulasi yang tepat. Lalu memahami pentingnya mempelajari prinsip-prinsip dasar budidaya jamur tiram dan mengembangkan kerjasama, komunikasi, daya kreativitas yang dikemas dalam panduan praktis budidaya jamur tiram. Ini tujuannya akan kita capai dalam P5 kita kali ini. Nah,
harapannya nanti di dalam kegiatan P5 ini kalian atau peserta didik itu bisa terinspirasi, termotivasi untuk dapat mendapatkan apa? Pengetahuan tentang apa toh budidaya jamur itu, bagaimana keterampilan praktis yang dapat diterapkan sehingga kita punya usaha untuk bagaimana mengembangkan berbagai macam industri jamur terutama ya, yang nanti di masa depan kalian mungkin akan mempunyai niat sebagai wirausaha mungkin ya. Kemudian kelak efek ini akan mempunyai efek yang positif untuk masa depan kalian. Selanjutnya di sini ini yang penting tadi, profil pelajar Pancasila tadi, peserta didik atau anak-anak mampu untuk berpikir kritis, belajar untuk mengembangkan kemampuan akal budinya, sehingga terbuka terhadap adanya perbedaan pendapat, kemudian dapat menerima informasi baru, serta mencari solusi tentang masalah yang ada secara objektif dengan sumber-sumber pengetahuan yang kita miliki. Nah, selanjutnya dalam tahap pengenalan ini kita akan mempelajari dulu apa itu budidaya jamur, bagaimana caranya. Kita akan melakukan surfing web dengan berbagai macam link yang ada di sini. Anak-anak bisa mencari ini melalui browser kalian di handphone. Sudah bawa handphone semuanya? Sudah. Ya, siapkan dulu handphonenya dan kita akan belajar dari sumber-sumber belajar yang sudah Ibu siapkan di sini ya. Kalian bisa membuka tiap-tiap link ini dan mempelajarinya. Anak-anak perhatikan. Setelah mempelajari, nanti kalian harus membuat mapping atau peta konsep. Peta konsep kalian buat secara online ya, dengan menggunakan aplikasi Canva. Dan kalian Ibu minta untuk berdiskusi dalam kelompok dulu sambil belajar dari sumber-sumber belajar yang sudah Ibu siapkan. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah Ibu bagi sesuai dengan informasi yang kemarin Ibu sampaikan. Silakan anak-anak duduk sesuai dengan kelompoknya terlebih dahulu. Banyak mapping yang sudah jadi, saatnya kita presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Dan inilah dia presentasi mapping dari kelompok 1. Kita kasih semangat buat mereka. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Alexander Kevin. Saya Jelil Putra Pamungkas. Saya Teresia Kapsu. Oke, saya akan mulai presentasi kali ini. Apa itu jamur tiram? Jamur tiram merupakan salah satu jenis jamur yang saat ini menjadi alternatif pilihan sebagai makanan sehat yang layak dikonsumsi. Di samping rasanya yang lezat, juga memiliki kandungan gizi yang cukup bermanfaat bagi tubuh. Teknik budidaya jamur tiram: pembuatan pupuk, peralatan dalam membuat gablok, pembuatan media tanam, dan perawatan budidaya jamur. Syarat tumbuh jamur tiram: yang pertama harus dengan adanya air. Yang kedua, suhu berkisar antara 16 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Kelembapan sekitar 80% sampai 90%. Adanya cahaya, aerasi. Dua komponen yang paling berpengaruh yaitu O2 dan CO2. Konsentrasi CO2 tidak boleh lebih dari 0,02%. Dan yang terakhir adalah tingkat keasaman atau pH. Ya, selanjutnya bahan membuat media tanam jamur tiram atau gablok. Yang pertama, serbuk gergaji,
bekatul, tepung jagung, air, dan kapur bangunan. Selanjutnya dengan cara membuat bablok. Yang pertama, pengayaan, pencampuran, pemeraman, pengisian media ke bablok, serta sterilisasi, dan pendinginan, inokulasi bibit atau penanaman, yang terakhir inkubasi. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Saya, Silakan. berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk membuat jamur tiram? Sekitar 30 hari. Terima kasih jawabannya. Apakah ada lagi? Jika tidak ada, kami tutup. Terima kasih. Satu, menyiapkan bibit jamur merupakan cara budidaya jamur tiram yang pertama. Memilih jamur tiram yang bagus dan berkualitas sangat penting. Dilakukan agar budidaya jamur bisa berhasil. Sebaiknya beli bibit jamur tiram dari petani yang sudah terbiasa membudidayakan jamur tiram sejak lama. Yang kedua, menyiapkan kumbung atau rumah jamu yang merupakan tempat untuk merawat backlog dan menumbuhkan jamu. Kumbung biasanya berupa sebuah bangunan atau ruangan yang diisi dengan kakak untuk meletakkan backlog. Ruangan ini harus memiliki kemampuan untuk menjaga suhu dan kelembapan. Kumbung biasanya terbuat dari bambu atau kayu. Dinding kumbung biasa dibuat dari papan. Yang ketiga, membersihkan kumbung sebelum ditanami. Caranya adalah kamu perlu membersihkan kumbung dan kakak dari kotoran. Lakukan pengapuran dan penyemprotan dengan fungisida di bagian dalam kumbung. Lalu diamkan selama 2 hari sebelum backlog dimasukkan ke dalam kumbung. Dan saat bau sudah hilang, kamu bisa memasukkan backlog yang sudah siap untuk ditumbuhkan, di mana seluruh permukaannya sudah tertutupi dengan sabun putih. Kita panggilkan kelompok 3 untuk maju ke depan. Kita kasih semangat juga. Halo teman-teman, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Jasmine Maharani. Saya Brigita Sika. Saya Krisna. Kami akan mempresentasikan mind mapping yang telah kami buat. Pertama, apa itu backlog? Backlog adalah media tanam tempat meletakkan bibit jamur tiram. Yang kedua, bahan-bahan pembuatan backlog. Ada 5 bahan. Yang pertama, serbuk gergaji, tepung jagung, begatul, kapur bangunan, dan air. Yang ketiga, cara pembuatan backlog. Yang pertama, pengayaan, persiapan bahan, penambahan air, pengomposan, pembungkusan, sterilisasi, pendinginan, dan inokulasi. Yang keempat, penyakit yang terdapat di backlog. Yang kalau berupa hama itu ada laba-laba, cacing, dan siput. Kalau yang berupa penyakit itu ada Trichoderma spp, Mucor spp, Neurospora spp, dan Penicillium spp. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Ya, silakan. bagaimana cara mengatasi penyakit pada jamur? Mohon maaf untuk itu kami belum tahu karena belum mempraktekkan langsung. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak, kami tutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, anak-anak, presentasi sudah selesai. Luar biasa kalian tadi di dalam mencari informasi melalui sumber-sumber belajar dan menerapkannya dalam mind mapping. Ada satu pertanyaan tadi yang sempat belum bisa terjawab. Karena habis ini kita akan masuk ke tahap kontekstualisasi. Nah, di sini nanti Ibu akan memperkenalkan seorang narasumber yang pakar di bidangnya ya tentang budidaya jamur tiram. Jadi nanti pertanyaan satu yang belum terjawab nanti bisa ditanyakan oleh narasumber bagaimana untuk mengatasi penyakit pada jamur ya, hama penyakit pada jamur itu tadi bisa ditanyakan pada narasumber. Nah, narasumbernya sebentar lagi Ibu akan panggilkan, anak-anak dengarkan baik-baik supaya nanti dalam proses aksi bisa melaksanakan dengan sangat maksimal. Anak, inilah dia pakar budidaya jamur yang tadi Ibu sudah perkenalkan. Hari ini Ibu Nita sengaja mendatangkan Bu Rizky supaya kita bisa belajar dari Bu Rizky dengan lebih detail bagaimana tuh budidaya jamur tiram itu bisa dilaksanakan terutama di sekolah kita ini dalam
lingkup kegiatan P5. Anak-anak dengarkan baik-baik. Di sini Ibu diminta untuk Bu Rita untuk menyampaikan materi terkait dengan mengerjakan refleksi diri. Jadi ini per individu. Bandingkan refleksi dirinya. Ini refleksi individu ya. Jadi sendiri-sendiri. Nah, silakan ditulis identitasnya dan dikerjakan refleksinya dulu. Pembuatan backlog dari formulasi. Siap? Siap. Dan juga aksi ya, kita sudah membuat backlog bersama-sama dan sekarang saatnya kita masuk ke tahap refleksi. Di
tahap refleksi ini akan dilaksanakan secara berkelompok dengan panduan 3 buah pertanyaan seperti yang tertera di layar. Ya. Yang pertama, dalam proses budidaya jamur, apa ilmu yang kalian temukan? Lalu bagaimana pengetahuan ini telah mempengaruhi pendekatan dan pemahaman kalian terhadap budidaya jamur? Yang pertama, nanti didiskusikan. Lalu yang kedua, ketika mengikuti P5, adakah kendala-kendala yang dihadapi? Lalu bagaimana kalian berhasil mengatasi kendala tersebut? Apa yang bisa dipelajari? Dan yang ketiga, setelah berhasil melaksanakan kegiatan P5 dalam membuat backlog, bagaimana gambaran rencana ke depan? Tindak lanjut apa yang akan anak-anak lakukan? Langkah-langkah konkret seperti apa untuk melaksanakan tindak lanjut tersebut? Ini yang akan kita refleksikan bersama, dan Ibu akan bagikan LKPD-nya tiap kelompok 1 lembar. Apabila ada hal yang anak-anak kurang mengerti, bisa ditanyakan ke Bu Rita. Silakan dikerjakan refleksi. Diungkapkan lagi dengan lebih keras supaya kelompok lain juga bisa mendengarkan. Mengamati backlog merawat ya, memberikan pemantauan begitu ya, pemantauan dan merawat backlog yang sudah dikerjakan. Kelompok 2, video-video yang telah kami buat tadi akan kami posting di sosial media dan orang bisa ikut membantu. Oke, bagus sekali ya. Jadi apa yang sudah kalian lakukan itu kalian posting di media sosial supaya orang juga itu belajar ya dari situ. Lalu kelompok 3, Mengadakan pameran. mengadakan pameran.
Hasil-hasil tindak lanjut itu bisa kita simpulkan seperti ini ya. Jadi ada 3 hal yang akan menjadi tindak lanjut kita. Yang pertama, video konten panduan praktis budidaya jamur yang sudah kalian buat tadi kita share ke media sosial supaya orang-orang bisa belajar bagaimana membuat budidaya jamur yang murah dan bisa dilakukan oleh siapa saja ya, dengan mudah. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap backlog yang sudah kalian buat tadi. Kemudian yang ketiga adalah gelar karya P5. Untuk poin yang ketiga itu juga akan mengadakan gelar karya P5 nanti ya. Akan diadakan dan orang tua juga akan diundang untuk menyaksikan hasil karya P5 kalian. Boleh minta tolong untuk memimpin doa salah satu Brigita.
pembelajaran kami dari awal sampai akhir. Yang juga sekarang kami bertemu. Sebelumnya tidak akan memimpin kami dari awal hingga akhir nanti. Namun, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu pada suci surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Terima kasih Bu Gita dan anak-anak hebat. Silahkan lanjutkan pada kegiatan pembelajaran yang lain. Selamat siang dan